Selamat berjumpa kembali di channel saya, Jeffrey Pai. Saya saat ini sedang bersama dengan Bung Doni Rumagit, sehari-hari sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Minahasa, tapi juga sangat rutin menangani masalah pertanian. Selain sebagai sarjana pertanian, tapi juga karena sejak kecil memang hobi bertani. Dan saat ini saya ingin mengetahui seperti apa cara untuk menanam cabai merah keriting, bagaimana juga cara merawat, dan setelah panen seperti apa. Saya kira Bung Doni nanti akan menjelaskannya. Bagaimana Bung Doni? Ya, terima kasih Bung Jeffrey. Jadi ini pengalaman pertama saya menanam cabai diurus sendiri. Ya. Nah, biasanya saya sistem partner Bagi hasil, ya, bagi hasil dengan teman-teman petani yang di sini. Tapi karena ya saat ini tahapan pemilu di tahun 2021 sudah longgar lah atau sudah selesai, sambil menunggu maka saya kembali ke kebun. Ya, ini saya punya obsesi dari tahun ini. Saya akan coba untuk merawat sendiri sekaligus mencari pengalaman. Ya, ini mungkin saya berbagi saja berdasarkan pengalaman. Jadi untuk cabai merah keriting ini memang mesti dari awal kita harus memilih bibit yang unggul. Ya, minimal tahan penyakit. Nah, ini yang utama. Ya, ini memang saya memilih ya berbagai tanaman ini. Ini jenis red Chris. Ya, ini buahnya bagus. Jadi saya rekomendasikan teman-teman ya, kalau untuk saat ini red Chris juga cukup baik untuk ditanam. Nah, ini ya, mulai dari pembibitan, kemudian kita harus melakukan persemaian. Nah, itu juga harus dirawat. Ya, kemudian saya memakai sistemnya ini mulsa. Ya, salah satu fungsinya ini mulai dirawat kan, ini kan mulsa, memakai mulsa supaya menghemat tenaga. Sekaligus ada sinar matahari dia bisa memantul. Nah, ini caranya. Nah, ini sudah berumur ya hampir 130 hari. Iya. Saya ini sudah yang keempat kali petik. Ini sudah 4 kali petik dan caranya ini ya, tanamannya. Jadi dia mulai dari awal. Ya, memang saat ini yang menjadi kendala untuk atau menjadi ya momok bagi para petani khusus di cabai ini adalah yang hama. Terutama yang namanya hama patek. Antraknosa kalau bahasanya antraknosa. Kemudian ada juga layu fusarium. Nah, ini yang bahaya. Nah, ini sangat banyak juga petani yang bangkrut gara-gara hama penyakit ini. Tapi mungkin saya bagikan kepada teman-teman, para sahabat-sahabat petani, memang ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, ini yang utama. Jadi saat ini memang saya harus rutin melakukan penyemprotan. Jadi setiap 3 hari itu harus rutin disemprot dengan insektisida dan fungisida. Ya, ini memang harus rutin. Jadi kemudian cara pola tanaman ini kan butuh makanan. Jadi hampir setiap minggu saya melakukan pemupukan atau memberikan makanan lewat sistem kocor. Jadi di tanaman, di lubang tanam dipakai. Jadi semua pupuk itu dicampur di air, kemudian disiram di tanaman. Itu setiap 7 hari itu dilakukan. Ya, bersyukur sampai hari ini cabai saya masih boleh berkembang. Ya, ini terlihat karena masih ada bunganya. Ya, jadi ini bunga masih ada bertitik. Tandanya kalau tumbuhan berkembang itu kan ada makanan, maka dia masih ada timbul bunga dan daun baru. Nah, ini daun baru bunga. Jadi walaupun meskipun sudah 4 kali petik, nah ini ya kan, ya, masih ada bunganya. Nah, ya, dia akan bertumbuh terus. Ya, akan berkembang. Itu caranya. Kalau dalam kaitan dengan perawatan, dalam seminggu
berapa kali misalnya melakukan aktivitas perawatan dan perawatan apa saja? Ya, kalau perawatan kan yang pertama intinya kita harus coba rutin itu tadi saya sampaikan untuk mencegah hama dan penyakit atau untuk mengendalikan sebenarnya kalau istilahnya hama penyakit itu harus rutin disemprot lewat insektisida dan fungisida. Ya, itu banyak, kalau mereknya banyak macam, silakan itu masing-masing juga para petani. Tapi saya ingatkan ini harus tepat dosis dan tepat guna. Ya, memang banyak para petani kita juga yang belum paham, jadi asal campur semua. Ada kan berbeda juga kan jenis-jenis obat, ada yang tidak bisa dicampur satu kali. Nah, sehingga manfaatnya akhirnya mubasir. Oleh karena itu memang perlu juga kita ada pengetahuan dan perlu edukasi itu perawatannya. Kemudian juga memang kita harus rutin melakukannya untuk mencabut rumputnya yang liar-liar itu, kemudian penyemprotan di got, supaya itu juga mencegah hama. Dan memang saat ini juga petani juga memang kalau ada beberapa lokasi perkebunan yang diserang oleh hama tikus. Ya, ini sampai sekarang memang agak sulit juga untuk kita mengendalikan hama tikus. Nah, ini memang kadang-kadang kalau musimnya sehingga banyak gagal panen gara-gara juga ini hama tikus. Ya, itu mungkin kami mohon kiranya dari para akademisi atau pemerintah untuk kiranya boleh menciptakan atau mencari solusi bagaimana kita mengatasi yang hama tikus ini. Ya, kemudian saat ini kan isu lingkungan banyak juga dibicarakan tentang pengaruh herbisida, fungisida, pestisida. Bagaimana dengan masalah di bidang pertanian ini, karena sebagian besar petani saat ini menggunakan herbisida, fungisida maupun pestisida. Ya, ini memang jadi tantangan buat kondisi hari ini. Ya, ini memang sangat berpengaruh terhadap tanaman, khususnya karena memang ini serba kimia semua. Ya, memang perlu juga ke depan kita harus memikirkan bagaimana kita menciptakan tanaman ini tanpa kimia. Nah, ini memang harus diedukasi lebih lanjut lagi, karena juga banyak sebenarnya yang sudah ada, tapi memang menjadi kendala saat ini pasar di Indonesia itu belum menghargai yang namanya tanaman hasil dari non kimia. Berbeda dengan daerah lain, misalnya di negara lain, di Australia itu sangat berbeda. Misalnya kalau cabai yang non kimia dan kimia itu berbeda harganya. Jadi karena memang perawatannya sangat sulit. Kemudian memang hama penyakit kondisi hari ini memang sangat banyak. Tapi memang ini kalau dia menyeluruh ini bisa diatasi. Saya pikir ke depan kita juga harus punya sikap bagaimana kita menghentikan kimia-kimia yang berlebihan. Ya, ini yang perlu juga kita pikirkan bersama. Kemudian tentang untung ruginya, apakah Bung Doni bisa memberikan suatu perhitungan tentang modal dan juga keuntungan setelah panen dengan berbagai biaya yang dikeluarkan maupun juga yang diharapkan menjadi dana yang untuk keuntungan? Ya, memang ini prospeknya sangat luar biasa. Ya, saya harus bagikan misalnya pengalaman saya ini. Kalau untuk khusus tanaman cabai merah keriting ini, dia satu pohon itu, setiap pohon itu saya hitung anggarannya itu dari awal sampai akhir itu 5.000 per pohon. Nah, dengan asumsi kalau seandainya produksinya satu pohon itu 1 kilo, maka kalau kita taman 10.000 pohon berarti ada 10 ton. 10 ton. Nah, 10 ton berarti biayanya itu kalau kali 5.000 50 juta. Nah, sementara kalau hasilnya, kalau kondisi ya ini kan harga fluktuasi. Ya ada sampai 30, 40. Bayangkan kalau rata-rata saja kita 20.000 untuk harga saat ini. 1 kilo. Jadi ya 1 kilo. Kalau 10 ton berarti ada 200 juta. Ya 200 juta kemudian dikurangi dengan modal 50 juta, ada 150 juta. Ya, jadi memang cukup besar juga untuk apalagi kalau dia harga 40.000, berarti 400 juta. Nah, ini kisahnya banyak juga petani-petani yang ada. Ya mulai dari Januari ya tomat itu dia mengalami kenaikan sampai di akhir April. Nah, akhir April harganya memang di atas 200 sehingga banyak yang petani sukses sekarang. Nah, malah ada yang beli mobil baru, beli motor baru, ada yang beli tanah, itu juga dari hasil pertanian.
Tapi kan tidak selamanya harga dia naik terus, kadang-kadang fluktuasi, kadang-kadang turun. Seperti cabai ini, awal saya menanam ini, awal saya panen, itu mulai dari saya jual itu 13.000. Kemudian dia naik, ada sampai 30.000, ada 32, kemudian turun 28, ada yang 20 juga. Nah, tapi rata-rata kalau itu masih untung. Jadi kisarannya kita kalau balik modal itu 10.000 saja harga bisa balik modal. Kalau 20.000 memang ada untung setengah. Ya, itu memang prospek untuk hitung-hitungan kita berbisnis dalam usaha tani ini. Kalau kondisi harga begini masih untung lah untuk para petani. Ya. Oke, demikianlah percakapan kami dengan Bung Doni Rumagit yang sehari-hari sebagai anggota Bawaslu Minahasa, tapi juga sangat intens dalam bertani. Karena itu dia juga sering menyebut dirinya sebagai Om Tani. Ya, demikian, sampai jumpa. Terima kasih.